Budi Satriojiwandono, Kaisang Pangarep, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Yang satu dari Gerindra, yang satu dari PSI, yang satu ponakan Prabowo, yang satu anak Jokowi. Bahas. Saya di sini nggak tahu mau milih siapa. Dan ini adalah bukan acara untuk ngajak milih siapa-siapa. Selamat datang di acara Sila Jangan Golput Panji. Tepuk tangan dulu. Pada saat yang bersamaan, gue sebenarnya berkehendak untuk tidak golput. Tapi saat ini terlalu banyak alasan untuk tidak milih, kurang banyak alasan memilih. Sebelum gue mulai, capek ya? Ya. Anda nyontek? Ya iyalah. 01 dia datang, 02 datang, 03 datang, Pak. Coba saya tanya, itu emang gak ada penyelewengan dana tuh? Bang, ini kenapa di sini sinyal agak susah ya? Sengaja. Persis kayak lagi di JIS soalnya nih. Banyak orang nggak tahu bahwa Mas Ganjar ini punya. Iya, harganya oke nih di desa untuk milenial juga. Itu ada pembangunan itu ada. Ini tidak tinggal di Kedung Ombo. Iya. Kalau misalnya yang udah pernah ngerjain aja diragukan, apalagi yang belum ngerjain. Jadi kalau di dalam program Mas Ganjar sama Prof Mahfud itu ada Judi online. Yang pakai all in tuh. All in, baru gue bilang. Judi online. yang dilihat sama Mas Ganjar dan kita juga keliling itu ngelihat adalah Sebenarnya kita udah tahu bahwa pengadaan susu itu. Pilih idenya. Ji, bukan diambil idenya Ji, diculik. Satu berlipat ganda, berapa jarak serempak. Oke, Budi Satriojiwandono dan juga Kaisang Pangarep. Ini adalah calon bakal gubernur dari Gerindra dan dari PSI. Ini melanjutkan obrolan kita di episode sebelumnya tentang Pilgub DKI Jakarta, di mana di episode sebelumnya kita ngomongin orang dengan elektabilitas tertinggi pertama dan kedua, Anies dan BTP, yang bukan pegangannya Jokowi. Anies bukan orang Jokowi, PDIP juga bukan orangnya, BTP juga bukan pegangannya Jokowi. Untuk yang tidak paham dengan apa yang gue maksud, mungkin lu ketinggalan banyak, kan mungkin lu bilang, kan mereka berdua kan mereka kayak sahabatan gitu. Udah banyak hal yang terjadi, Anda mungkin tidak memantau. Kemarin waktu Pilpres, PDIP menurunkan kartu trufnya dan mengutus BTP untuk ngacak-ngacak. Waktu itu Pak BTP ada satu video yang ditanya, loh Bapak nggak merasa mengkhianati Jokowi? BTP bilang, ini kalau boleh jujur ya, yang bikin saya dipenjarakan dia. Gitu. Itu Pak BTP ngomong, videonya banyak, lu bisa tonton. Jadi Pak BTP kayak udah ngebakar jembatan lah antara dia dengan Jokowi. Jadi apakah dia akan kembali atau tidak, kita nggak tahu. Pertanyaannya siapa pegangannya Jokowi? Muncullah pasangan Budi Satriojiwandono dan juga Kaisang Pangarep. Nah, ketika muncul jadi rame. Tapi nggak terlalu diseriusin. Sejujurnya oleh gue juga nggak terlalu gue seriusin. Karena waktu muncul tuh munculnya di Instagramnya Raffi. Kayak nggak resmi gitu. Kayak lagi ngetes. Kayak lagi pengen tahu respon masyarakat terhadap ini. Captionnya kan cuman gitu kan. Semangat anak muda, pemuda, ayo gitu kan kurang lebihnya dari Raffi. Tentu kita bisa berasumsi kalau ditaruh di Instagramnya Raffi, berarti kan nyari popularitas. Nyari supaya sebanyak-banyaknya orang tahu. Berhubung followersnya Raffi 70 juta. Dan followersnya Raffi udah jelas lah tuh segmennya seperti apa. 70 juta lu bayangin aja seperti apa sih 70 juta orang tersebut. Nah, tapi kalau dianggap resmi kayaknya enggak juga, karena sampai dengan sekarang gue bikin video ini nggak ada pengumuman di Instagramnya Gerindra, nggak ada pengumuman di Instagramnya PSI bahkan. Padahal PSI kan paling seneng ngipas-ngipasil hal seperti ini. Ini adalah partai yang giring jadi presiden aja langsung diangkat-angkat gitu kan. Tapi nggak kelihatan.
Dan ini ketua umumnya loh, ketua umum partainya, si Kaisang tuh. Kalau gue punya ketua umum mau nyalonin jadi wakil gubernur, langsung naik di Instagram. Tapi enggak tuh. Kalau Gerindra kan mungkin asumsinya karena sebagai partai yang lebih besar, engine-nya lebih ribet, butuh waktu. Tapi apakah mungkin Gerindra dan PSI tidak tahu bahwa akan ada posting yang naik di Raffi? Nggak mungkin, pasti tahu, pasti terkoordinir. Jadi ada kesan bahwa ini tuh nggak bener-bener, ya cuman pengen ngetes saja. Tapi kemudian kabar muncul, MA nyuruh untuk KPU mengubah batas atau ambang batas usia supaya bisa jadi wakil gubernur, supaya Kaisang bisa jadi gubernur sah sebagai aturan. Ketika itu kabarnya muncul, orang jadi makin gusar. Nah, sampai sini aja dulu. Gua rasa sulit untuk siapapun, termasuk pemilihnya Prabowo Gibran, untuk berpikir bahwa ini tuh wajar. Sulit sekali. Kendati pun kemarin Gibran diloloskan, ngelihat Kaisang kemudian dibantu supaya diubah aturannya lagi supaya bisa lolos, itu nggak mungkin terasa normal oleh siapapun. Gibran tadinya batas umurnya nggak cukup, aturan diubah, Gibran jadi bisa menjadi wapres atau cawapres waktu itu. Kaisang secara usia nggak masuk, diubah aturannya supaya Kaisang bisa jadi wakil gubernur. Nggak mungkin terasa normal. Nggak mungkin oleh siapapun. Jelas oleh pendukung Anies dan Ganjar, enggak. Karena dari sebelumnya emang itu yang ditentang. Tapi untuk yang juga memilih Prabowo Gibran, nggak mungkin yang terasa wajar. Kok bisa setiap kali, how convenient, kebetulan banget setiap kali yang anaknya Pak Jokowi ini pengen maju, aturannya diubah, kok bisa gitu. Kemarin-kemarin kenapa nggak pernah ada usaha untuk ngubah? Kok kebetulan gitu? Nah ketika aturan ini muncul, orang kemudian langsung, gua lah setidaknya, kemudian berpikir, apa ini beneran ya? Tapi gue masih ngasih ruang untuk keraguan ya, karena udah kayak gitu pun masih belum ada, udah berita soal mengubah ambang batas umur cagup, cawagup jadi di bawah 30 udah berubah, tapi dari Gerindra sama PSI juga belum ada apa-apa. Nah sekarang kita coba lihat aja kemungkinan apa yang akan terjadi. Soalnya untuk Kaisang jadi calon wakil gubernur kita bisa ngeraba sih. Tapi untuk Budi Satriojiwandono nih, karena dia juga relatif nama yang baru kan, relatif nama yang baru. Pikirin aja baik-baik. Lu kalau misalkan nggak tahu Budi Satriojiwandono itu jadi calon gubernur atau digosipin jadi calon gubernur dari postingannya Raffi, lu juga pasti nggak tahu kan namanya kan. Padahal Budi Jiwandono ini istilahnya cukup prominent ya, dia itu wakil ketua, AC-nya nyala tiba-tiba, wakil ketua Komisi 4 DPR. Wakil ketua Komisi 4 DPR itu kalau nggak salah ya, kehutanan, pertanahan, perdesaan, gitu-gitulah. Pokoknya sangat DKI Jakarta banget. DKI Jakarta kan banyak kampung. Kampung Ambon, Kampung Melayu, banyak kampung. Tapi kan kayak, kok kenapa dia gitu? Emang kelihatannya sih muda, keren gitu ya. Sama mungkin Kaisang juga muda, keren. Cuman tetap bertanya-tanya gitu. Coba kita pikirin baik-baik ya. Gerindra tuh punya siapa sih? Bang Riza, siapa panjangnya, Riza Patria ya? Wakil Gubernur DKI Jakarta kemarin, kan orang Gerindra. Tapi kelihatannya elektabilitasnya nggak ngangkat ya. Kayaknya banyak juga orang yang nggak inget gitu bahwa Bang Riza itu adalah orang Gerindra dan wakil gubernur. Padahal kan fotonya ada. Gua selalu bercandanya adalah Mas Anies dan Bang Riza ini kayak Mas Anies tapi ngantuk gitu. Terus gak ngeliat ya. Coba aja lihat fotonya, mereka lagi berdua samping-sampingan. Bang Riza ini kayak Anies tapi ngantuk. Bang Riza ini kayak apa yang terjadi dengan Anies Baswedan kalau dia
sudah tidak punya semangat hidup. Maaf ya, bercanda aja ini. Habis kayak ngantuk. Nah, namanya kayaknya nggak ngangkat. Siapa lagi? Waktu itu kalau gue nggak salah, Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo tuh sempet mau digadang-gadang maju. Cuman gue nggak tahu ya. Gue lagi berusaha untuk inget-inget waktu itu dia tuh mau jadi cawagup untuk apa ya? Lupa gue. Tapi mungkin nama terbaik kedua dia. Kalau nama populer apa? Fadlizon. Enggak, gue rasa. Emang nggak punya pilihan kali ya? Nggak punya pilihan. Dan mungkin, nggak tahu juga ya, mungkin ini di luar bahwa ini cuma untuk ngetes doang. Kalaupun mereka pada akhirnya maju, mungkin tuh tujuannya bukan untuk sekarang. Mungkin untuk ngebangun nama. Karena biar gimana pun, AHY waktu Pilgub 2016-2017, kalaupun dia kalah, namanya langsung masuk ke tatanan nasional. Walaupun apa ya, retorikanya masih kurang ya, masih kurang baik gitu, masih terasa kaku. Namanya langsung dibicarakan dan ujung-ujungnya jadi menteri. Jadi mungkin Budi Satrio Djiwandono dan juga Kaisang Pangarep ini dimajuin ke depan untuk naikin nama aja. Ini ada 2 anak muda, kelihatannya bakal oke, udah kita majuin aja. Tapi kalaupun itu terjadi, berarti siapa calon mereka sebenarnya? Yang paling mungkin adalah RK dan ET. Dua-duanya pegangan Jokowi Prabowo nih. RK dan ET. Kebetulan saya sempat ngobrol sama RK. RK juga tidak ngasih tahu mau kemana. Masih ngeraba dengan bahasa beliau. Dan ini beliau omongin sendiri ya di wawancara YouTube yang akan rilis di YouTube gua sih, Agustus dan seterusnya. Dalam obrolan gua dengan Kang Emil bilang kalau gue mau gampang mah Jabar 1. Kalau mau gampang, karena elektabilitasnya tinggi dan menang lah gitu. Tapi ada kemungkinan bertarungnya justru di DKI 1. Kalau itu terjadi, nah udah deh, kita main kocok-kocokan. Yang mana masuk akal juga. Jadi gini, dengan RK atau ET ya, Erick Thohir yang juga pegangannya Jokowi Prabowo. Dengan mereka maju, maka Jokowi Prabowo punya calon, tapi masih menyisakan ruang untuk naruh calon Gerindra maju juga. Karena Ridwan Kamil, Kang Emil, itu kan Golkar. Koalisinya si Prabowo Jokowi. ET profesional ya, menteri ya. Jadi bisa dipasangkan dengan partai manapun. Dengan itu, mereka bisa majuin calon yang mereka jagokan, yang mereka anggap peluangnya bisa menang. Pada saat yang bersamaan, mereka punya ruang untuk grooming talent-talent masa depan. Jadi mungkin itu yang sedang terjadi. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sampai harus ngubah aturan satu? Kayak harus banget sekarang. Yang kedua, pengerahan logistiknya akan berat ke siapa? Karena sayang kan. Nggak tahu. Kalau pengamatan amatir gue ya, ujung-ujungnya ini pegangannya Jokowi Prabowo mungkin RK. RK akan maju, RK akan bertarung. Nanti secara logistik akan ke sana. Logistik dan banyak hal ya. Ya kalau lu ngikutin apa yang terjadi di MK terkait tuduhan kecurangan, lu akan tahu bahwa ada pembahasan mengenai gimana cara ngomongnya? Intinya memenangkan seseorang di kontes pilkada itu tidak hanya cukup kita memikirkan dari
elektoralnya aja. Tapi mesti memikirkan faktor-faktor lain di luar faktor elektoral, di luar faktor elektabilitas, kantong suara. Di luar itu tuh ada banyak faktor-faktor yang mesti dipikirin. Faktor-faktor yang kaitannya lebih ke politisnya gitulah. Gimana cara ngomongnya? Gimana cara ngomongnya biar nggak gampang kena UITE nih. Tapi intinya, untuk mendapatkan suara, kita bisa menggunakan uang yang ditumpahkan dalam bentuk apapun itu. Nggak duit bener-bener sih. Entah itu beras, minyak, dan lain-lain gitu ya, sembako. Atau kita bisa mendapatkan suara lewat kekuasaan. Dan itu berarti menggunakan pengaruh. Kayak menggunakan pengaruh politik untuk mengarahkan sekalangan wilayah agar memilih ini gitu. Susah banget nih ngomong ini, harus berkelit dikit nih. Karena buat apa kan gue ngomong secara lantang dan terbuka, terus kemudian kena UITE, terus kemudian gue nggak bisa bikin Mensria stand up comedy special yang strategis kalau mau berlaku. Tapi ya itu yang mesti diperhatikan. Gue rasa kalau kita ngomongin soal Anies dan BTP ya, BTP kan belum punya kendaraan dan banyak orang ragu BTP akan dapat kendaraan. Walaupun elektabilitasnya tertinggi kedua dan di YouTube-nya udah mulai ngomongin Jakarta mulu. Banyak yang ngerasa kayaknya BTP susah deh dapat kendaraan. Kalau Anies sih, gue rasa sih maju. Cuman Anies lagi ngukur nih. Secara elektoral, elektabilitas oke. Tapi yang non-elektoral ini nih, yang dunia-dunia gelap ini nih, bisa gue lawan gak ya? Gitu kan lebihnya. Karena kalau misalnya pengerahannya kayak kemarin lagi waktu Pilpres, emang agak berat sih. Emang agak susah. Di posisi kita ya, rakyat Indonesia, yang penting itu adalah kita tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian kita melakukan keputusan-keputusan politik sesuai dengan apa yang menurut kita benar. Kita nggak ada dalam kuasa untuk memastikan hal-hal curang atau kejahatan-kejahatan itu tidak terjadi. Nggak bisa, di luar kuasa kita. Itu udah mainannya elit gitu. Yang penting kita tahu apa yang benar, kita bikin keputusan kita sendiri, sambil berharap lama-lama yang tahu kayak kita tuh makin lama makin banyak. Udah cuma itu doang yang kita bisa lakuin. Gitu, jadi ya kita ketawain aja lah. Bisa kok kita bisa tetap bertahan hidup di Indonesia seperti ini, bisa. Suram memang mungkin, tapi ya di era Soeharto juga seniman-seniman brilian juga banyak yang lahir kan. Jadi ya, you take the good with the bad. Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Kita ketemu di sila berikutnya. Bye-bye.